Halo, selamat pagi siswa dan siswi ibu semuanya. Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada masa pandemi ini, kita harus membiasakan hidup sehat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan materi yang berbeda tentunya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, materi belajar kita pada hari ini yaitu kegiatan ekonomi. Nah, untuk awalnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Menurut Business Dictionary, kegiatan ekonomi adalah suatu tindakan manusia melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dalam setiap tingkatan masyarakat. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi dianggap suatu rangkaian tindakan yang dapat menghasilkan, memperdagangkan, dan mendistribusikan produk dan jasa dengan melibatkan transaksi moneter. Jenis-jenis dari kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan sebuah produk barang maupun jasa. Dalam kegiatan produksi, bertujuan supaya barang dan jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan produksi juga akan menghasilkan beberapa jenis barang, misalnya, contohnya yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu aktivitas penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi bertujuan agar barang dan jasa tersebar kepada orang-orang yang membutuhkan. Di samping fungsi tersebut, pelaku distribusi atau distributor juga wajib memastikan produk dan jasa diterima konsumen dengan baik. Berikut adalah alur kegiatan dari distribusi. Yang pertama, pembelian dari produsen. Yang kedua, pengangkutan barang. Yang ketiga, pengemasan. Selanjutnya, ada penjualan kepada pedagang atau grosir, penyimpanan, standarisasi kualitas barang, klarifikasi barang, promosi barang, dan penyaluran barang. Jenis yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu aktivitas penggunaan barang dan jasa dari dan diperoleh dari produsen. Adapun tujuan konsumen melakukan kegiatan tersebut karena memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau barang. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA.
Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan di alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku, contohnya tanah atau lahan, hutan, dan air. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tanah atau lahan yang dimiliki oleh produsen tentunya tidak bisa mengolah dirinya sendiri. Faktor yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini berfungsi mengolah lahan atau tanah. Jadi, produksi atau barang yang kita gunakan bisa dihasilkan. Yang ketiga adalah modal. Modal tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga berupa mesin dan bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Gedung untuk perkantoran juga bisa disebut dengan modal. Yang keempat yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan yang artinya kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana dampak positif dari perkembangan ilmu, pendidikan, dan teknologi di kegiatan ekonomi. 1. Produksi barang dan jasa jadi lebih cepat dan mudah karena tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Yang kedua, lapangan pekerjaan baru banyak dibuka, seperti driver ojek online. Yang ketiga, distribusi barang jadi semakin mudah. Yang keempat, keuntungan perusahaan meningkat. Dan yang terakhir, yang kelima, kebutuhan masyarakat terpenuhi karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan iptek tersebut. Tidak hanya dampak positif, di sini juga ada dampak negatif. Yang pertama, perubahan yang ada dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin menyebabkan bertambahnya pengangguran. Karena tenaga kerja manusia tidak terlalu banyak dibutuhkan lagi. Yang kedua, bertambahnya polusi baik lewat limbah darat, laut, dan udara karena produksi yang semakin banyak. Yang ketiga, selain polusi, sumber daya alam juga semakin habis karena dorongan untuk terus berproduksi dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Nah, sangat disayangkan sekali ya kalau kita membayangkan dampak-dampak negatif dari perkembangan iptek. Sebenarnya, pemanfaatan iptek tidak hanya ada pada kegiatan ekonomi saja, tapi juga di kegiatan masyarakat yang lain, seperti pada pendidikan, sosial, budaya. Dan pada budaya, kita pun tahu bahwa perkembangan iptek tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena akan terus-menerus berkembang. Makanya, kita harus belajar yang rajin agar kita bisa memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya dalam bidang apapun.